Pada video kali ini akan dijelaskan materi tentang limit fungsi review lanjutan dari kasus yang sederhana tadi. Langsung saja, sebelum kita masuk ke contoh, mungkin kalian bertanya-tanya, limit itu sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi itu limit seperti ini contohnya. Apabila suatu kasus memiliki solusi analitik gitu ya, misalkan saja solusinya dalam suatu titik ini. Kalau misalnya ini dalam garis bilangan berarti cuma satu. Ini, anggap saja ini lurus ya. Misalnya dalam suatu garis bilangan, kemudian ini adalah solusinya. Limit itu maksudnya adalah pendekatan. Jadi namanya limit itu berarti tidak sampai menyentuh. Gini, mendekati. Nah, baik dari kanan, dari kiri itu berarti mendekati. Jadi di sini tuh ada semacam jarak yang tidak bisa ditembus gitu. Sehingga hasil dari limitnya ini tidak mungkin pas di titiknya, tetapi hanya mendekati gitu. Apabila dalam suatu dua dimensi biasa gitu ya, bukan garis bilangan, berarti di sini tuh ada semacam persekitaran, di mana persekitaran ini nanti jaraknya dengan nilai yang di tengah gitu. Nah, limit itu pendekatan. Nah, bisa dari sini, bisa dari sini. Nah gini. Jadi limit itu cuma mendekati, tidak akan pernah nyampe gitu. Ini tuh tidak pernah nempel di sini gitu. Itu perbedaan limit dan yang tidak limit. Misalnya saja tadi kasus misalnya ya, limit X mendekati 3 dari 3 plus X gitu ya. Berarti kan hasilnya 3 ditambah 3, 6 gitu ya. Nah ini limit berarti 6-nya seperti ini. Di sini 6, ini 6. Sedangkan mendekati 6 berarti ini tuh tidak pas 6, persekitaran inilah yang 6. Jadi dia mau mendekati kemana itu hasilnya 6. Beda lagi kalau misalnya tidak ada limitnya. Misalnya 3 tambah 3 sama dengan 6 gitu ya. Berarti hasil dari 3 tambah 3, 6 itu ya titik inilah namanya 6. Nah gitu. Itu bedanya limit dan tidak limit. Jadi dengan istilah bahasa gaulnya gitu ya, limit itu kalau misalnya kalian sudah pernah naksir seseorang, itu PDKT tapi nggak pernah jadian, nggak pernah pas di titiknya, itu namanya limit. Itu ya, itu sekilas info tentang limit. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Apabila ada fungsi X pangkat 3 dikurangi 1 per X min 1, kemudian mau dicari limitnya dengan nilai X mendekati 1. Ini bacanya X mendekati 1 gitu. Berarti diperoleh hasilnya X-nya kita ganti dengan 1 ya, limitnya tidak perlu ditulis. Ini X-nya kita ganti dengan 1. Nah, 1 pangkat 3, 1 dikurangi 1 dibagi 1 min 1. Hasilnya adalah 0 per 0. Sudah dilihat video pada pertemuan minggu lalu tentang dasar dari perhitungan limit tak hingga kalau nggak salah judulnya. Ya, judulnya adalah dasar perhitungan limit tak hingga, video YouTube. Kalau dilihat berarti bentuk 0 per 0 seperti ini namanya adalah bentuk tak tentu. Nah, karena bentuk tak tentu, maka ini dikatakan uji limitnya gagal atau tes limit gagal. Karena ketika disubstitusikan hasilnya jadi tak tentu, tidak ada nilainya. Itu dikatakan tes limit gagal. Jika kalian menemukan tes limit yang gagal seperti ini, maka harus ada langkah selanjutnya. Nah, langkah cara menghitung limit selanjutnya itu ada 3 tipe. Yang pertama faktorisasi. Faktorisasi ini nanti biasanya buat yang bentuknya pangkat-pangkat seperti ini. Sedangkan yang kedua nanti ada rasional pembilang. Rasional pembilang itu biasanya nanti kalau bentuknya bentuk akar gitu. Contohnya kalau misalnya seperti ini ya, ini contoh sederhana saja. 1 dari X min 1 per akar X min 1. Nah, ini kan ada bentuk akar. Kalau ada bentuk akar seperti ini, biasanya nanti menggunakan cara rasional pembilang. Saya yakin cara rasional pembilang sudah pernah diajarkan ya, ketika SMA juga sudah pernah gitu. Kalau nggak salah, kelas 1 atau kelas 3 gitu ada untuk merasionalkan pembilang. Dan yang ketiga itu ada metode L'Hopital. Tulisannya L'Hospital, tapi ini dari bahasa Prancis, makanya bacanya L'Hopital gitu ya. L'Hopital itu syaratnya agak ribet karena harus bisa turunan. Bagi yang bisa turunan, metode L'Hopital ini yang paling enak gitu ya. Tapi kalau turunannya belum mahir, ya mumet juga gitu ya.
Nah, langsung saja. Yang pertama kita menggunakan, karena bentuknya seperti ini ya, harusnya metodenya itu hanya 1-2. Cuman karena 1-2 terkadang susah diselesaikan, maka ada metode tambahan yaitu L'Hopital. Itu sejarahnya. Langsung saja coba kita kerjakan dengan metode faktorisasi terlebih dahulu ya. Nanti setelah itu ada percobaan juga dengan metode L'Hopital. Yang pertama berarti kita kerjakan dengan metode faktorisasi terlebih dahulu. Untuk melakukan metode faktorisasi, jangan lupa langkah pertama harus diuji limitnya. Kalau uji limitnya tes limit gagal, baru boleh ke sini, gitu ya. Karena ini gagal, sudah diuji ya, berarti kita masuk ke sini, kita tulis soalnya. Saya ganti spidol dulu. Dari X pangkat 3 dikurangi 1 X min 1. Sudah diuji gagal ya. Kita tuliskan limitnya terlebih dahulu. Ini kita faktorkan. Kalau untuk metode faktorisasi, biasanya pembilangnya ini bisa dibagi bulat dengan penyebutnya. Pokoknya ada unsur ininya. Sehingga, masih ingat ya pembilang dan penyebut. A adalah pembilang, B adalah penyebut. Ini cuma catatan saja. Saya berikan segini ya. Ini cuma catatan saja, tidak perlu dituliskan ketika mengerjakan, gitu nggak perlu. Ini catatan saja. Kemudian kita mencari X pangkat 3 dikurangi 1 X min 1. Gini ya. Ini hasilnya apa sih, kan gitu. Nah, kalau mau mencari tahu berarti X min 1 ini kita ubah dulu menjadi seperti ini. Nah, sehingga X-nya min 1-nya pindah, berarti jadi 0 tambah 1. Sehingga X-nya sama dengan 1. Kita menggunakan pembagian Horner-Kino. Masih ingat? Atau ada yang belum dapat? Ini namanya Horner-Kino ya. Untuk Horner-Kino, ini X-nya 1, berarti kita taruh di sini. Kemudian, fungsinya adalah yang atas, X pangkat 3 min 1. Pangkat tertingginya X pangkat 3, berarti di sini X pangkat 3. Oh, spidolnya habis lagi. Tunggu sebentar. Berarti X pangkat 3, pangkatnya dikurangi 1 jadi X kuadrat. Pangkatnya dikurangi 1 jadi X saja. Pangkatnya kurangi 1 berarti X-nya hilang ya. Karena X-nya hilang berarti namanya konstanta. Konstanta saya simbolkan C. Ya, kalau sudah seperti ini kita lihat X pangkat 3-nya ada? Ada ya. Karena ada, depannya ada angkanya enggak? Tidak ada. Kalau depannya tidak ada angkanya, bukan berarti itu 0, tetapi angkanya adalah 1. Untuk X kuadratnya ada nggak? Nggak ada, ini baru 0. X-nya ada nggak? Yang atas saja, yang pembilangnya saja. Nggak ada, berarti 0. Konstantanya ada? Ada, yang nggak punya X. Bukan 1, tapi ada minusnya, jangan lupa. Berarti min 1. Kalau sudah seperti ini, yuk kita bermain. Langkah pertama, 1-nya turun. Sudah? Kalau sudah, saya akan pelan-pelan supaya mudah mengingat ya. Kalau sudah turun, dikalikan ke sampingnya. 1 kali 1 hasilnya 1. Ini tandanya plus. Kalau sudah seperti ini, dijumlahkan. 0 tambah 1, 1. Ya? Kemudian mau mengisi ini ya, berarti dikalikan lagi 1 kali 1, 1. Mau mengisi ini berarti dijumlahkan 1. 1 kali 1, 1. Dijumlahkan hasilnya 0. Kalau di sini hasilnya 0 berarti cocok, bisa gitu ya. Berarti ini nanti ada hasilnya. Oleh sebab itu, hasilnya yaitu 0-nya kita cuekin, tinggal yang ini saja. Di sini X pangkat 3 ya. Berarti kalau X pangkat 3 bawahnya ini dimulai dari dikurangi 1, berarti 3 kurangi 1 adalah 2. Sehingga di sini dimulai dari X pangkat 2. Dikurangi 1 berarti X pangkat 1, X saja ya. Dikurangi 1 berarti nggak ada X-nya. Dengan kata lain ini adalah C. Habis lagi. Ini nanti permanen. Sebentar. Ini ya. Berarti ini adalah C.
Dari sini berarti diperoleh, dikalikan saja X kuadrat kali 1. Ternyata nggak cukup ya. Oke, saya tarik ke atas ya. X kuadrat kali 1 hasilnya adalah X kuadrat. X kali 1 hasilnya plus X. Satunya tetap. Diperoleh hasilnya adalah X kuadrat tambah X plus 1. Dah, dari sini berarti X pangkat 3 min 1 itu sama dengan, oke saya hapus di sini ya. Sebentar. Berarti dari sini saya ambil panah ke sini, berarti X pangkat 3 min 1 itu sama dengan, ditulis dulu yang bawah, X min 1 dan yang ini. Nah, ini adalah faktor dari X pangkat 3 min 1. Sehingga X pangkat 3 ini ya, kita masukkan ke sini. X pangkat 3 min 1-nya kita ganti dengan ini. Sehingga diperoleh hasilnya ini X min 1 X kuadrat tambah X plus 1 dibagi X min 1. Ini ya. Kalau sudah seperti ini, sama-sama atas bawah punya X min 1 ya. Yang X min 1-nya ditulis lagi aja. Nah, ini bisa dicoret. Sehingga diperoleh hasilnya limit X mendekati 1 dari X kuadrat tambah X tambah 1. Kemudian X-nya kita ganti dengan 1, limitnya tidak usah ditulis, sehingga diperoleh 1 kuadrat tambah 1 tambah 1. 1 kuadrat itu 1, tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1, 2, tambah 1 lagi, berarti hasilnya adalah 3. Inilah hasil penyelesaian contoh dengan metode faktorisasi. Sekarang kalau metode rasional pembilang tidak usah, karena memang tidak ada bentuk akar ya, jadi tidak usah dirasionalkan, nanti mumet. Langsung saja ke metode ketiga, yaitu metode L'Hopital-nya. Untuk metode L'Hopital, langkah pertama tetap sama, yaitu dites limit terlebih dahulu atau uji limit. Kalau hasilnya ternyata 0 per 0 atau tak tentu, berarti harus baru bisa digunakan metode L'Hopital. Kita sudah menguji ya tadi ya, hasilnya 0 per 0 atau tak tentu. Sehingga kita boleh menggunakan metode L'Hopital-nya. Cara menggunakannya kita tulis terlebih dahulu soalnya. Ini X pangkat 3 min 1 per X min 1. Kalau sudah, tadi udah dites limit gagal ya. Karena tes limitnya gagal, langsung kita masuk metode L'Hopital. Kita turunkan satu per satu. X pangkat 3 turunannya berarti 3-nya turun 3. X pangkatnya kurangi 1 berarti 3 kurangi 1 2. Min 1 konstanta, turunannya adalah 0. Karena 0 biarkan saja, per X-nya kita turunkan, turunan dari X adalah 1. Min 1 konstanta, turunannya 0. Sehingga hasilnya adalah ini. Sama dengan limit X mendekati 1 dari 3X kuadrat per 1, hasilnya adalah 3X kuadrat. Sama dengan 3 kali 1 kuadrat. 3 kali 1 kuadrat adalah 1, sehingga hasilnya adalah 3. 3 dengan 3 hasilnya sama ya. Sehingga kalau misalnya kalian menemui suatu tes limit yang gagal, kalian bisa memilih salah satu metode saja. Begitu juga kalau misalnya bentuknya seperti ini juga bisa diselesaikan dengan L'Hopital. L'Hopital atau rasional pembilang, itu pilihan kalian. Sebelum saya akhiri, saya cek dulu catatan saya apakah sudah tersampaikan semua. Jangan-jangan nanti ada yang kelewat. Oke. Dah. Kalau sudah, ini contoh dari kasus limit X mendekati 1, X pangkat 3 kurangi 1 per X min 1. Untuk selanjutnya ada review dari kedua contoh yang sudah kita bahas. Nah, sebelum masuk ke review tersebut, silahkan kalau mau ada pertanyaan ditanyakan saja via forum. Kalau tidak ada, silahkan dilanjutkan untuk video selanjutnya. Selamat belajar, sampai jumpa di video selanjutnya.